Hai guys, welcome to my channel Kimtan EHD. Senang sekali gue Kimtan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kimtan EHD yang pastinya bakalan selalu nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Guys, seperti biasa di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman gue berjumpa dengan cowok-cowok, entah cowok pelangi ataupun juga bukan cowok pelangi. Dan kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue bertemu dengan tetangga kosan gue. Lagi-lagi tetangga kosan ya, karena gue emang di sana itu dulu tinggal itu bukanlah sehari 2 hari, 2 minggu, 3 minggu, sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Jadi gue sering banget menjumpai berbagai macam orang, berbagai macam cowok, entah yang single atau yang punya pasangan, silih berganti. Dan gue ini terbilang kayak dedengkotnya gitu, yang paling lama di sana. Dari awal itu kosan terbangun sampai bertahun-tahun lamanya. Makanya gue sering banget menjumpai banyak pengalaman bersama tetangga kosan yang memang berhasil gue dapetin. Dan kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue dengan salah seorang tetangga kosan pertama banget nih ya, ketika gue lagi pertama kali di sana stay gitu kan. Jadi sama si orang tersebut, wow, kayak apa dan seperti apa ceritanya? Penasaran? Ya udah, kalau gitu nggak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, dan yuk mari kita mulai. Anyway, kembali gue ingetin ya buat kalian dimanapun kalian berada yang tidak pernah yakin dengan apa yang gue ceritakan pengalaman gue, better kalian stop dan tinggalkan channel gue ya, karena gue nggak peduli mau kalian percaya mau enggak, masa bodoh. Karena di sini gue hanya menceritakan apa yang gue alami, pengalaman yang gue alami, menjumpai berbagai macam cowok, entah cowok pelangi ataupun bukan cowok pelangi. Karena yang tahu pengalaman gue hanya Tuhan, orang bersangkutan, dan juga pacar gue yang tahu. Ya, buat kalian yang tidak percaya, I don't care. Jadi guys, sebut aja namanya Mas Ari. Dia ini adalah salah seorang cowok Jawa. Dia adalah orang pertama tetangga kos gue ketika gue ngekos di sana. Pertama banget ya. Mungkin selang semingguan lah. Waktu itu ketika gue pertama kali ngekos, gue masih seorang diri. Because emang kos-kosan itu masih baru banget. Jadi gue orang yang pertama. Dan yang orang yang kedua ini adalah Mas Ari ini. Dan waktu itu ketika dia mencari kosan itu kan awalnya tuh kayak dia keliling-keliling gitu kan, kayak nanya-nanya gitu. Gue masih inget banget guys, waktu itu tiba-tiba ada 2 orang cowok naik motor saling berboncengan gitu, langsung nanyain, dia langsung dari gerbang dengan nyahutnya bilang, "Mas, ada yang kosong nggak kosan?" gitu katanya. "Oh ada, masih banyak kok yang kosong," gue bilang gitu kan, karena emang masih kosong banget guys, belum ada sama sekali yang stay, baru gue sama pacar gue. Dan ketika waktu itu dia sama temennya tuh, bukan cuman dia doang gitu kan. Gue pikir sih dia bakal ngekos sama temennya ini berdua, ternyata enggak gitu. Ya udah, setelah dia awalnya nanya kayak gitu, gue kasih tahu di sini emang banyak yang kosong karena baru cuman gue doang. Akhirnya dia pun fix mengambil kamar di samping gue banget guys. Kesan awal orangnya ramah, asik, dan juga kayaknya dari kesan pertama gue menilai dia pandai sekali bergaul gitu. Bukan tipe orang yang introvert apalagi tertutup ya, itu sih. Dan gue belum tahu nih kalau dia bakal sama istri dan anaknya guys, karena yang gue tahu ya gue cuman lihat dia sama temen cowoknya gitu. Which is di sini kan berarti dia bakal berdua nantinya. Dan ternyata dugaan gue salah guys. Setelah fix waktu itu, langsung dia kontak ke yang punya kosan, dan lusa dia bakal pindahan. Lusa pun tiba dan dia pun beneran pindahan guys. Waktu itu sih dia pindahan masih dengan temennya, belum membawa bininya. Setelah kelar semua dia pindahan, beres-beres kosannya dengan segala macam perabotannya, gue pun akhirnya ya bincang-bincang lah gitu kan, seru-seruan. Ya gue tanya-tanya sih, "Loh, katanya sama istrinya," gue bilang gitu kan. "Nanti dia nyusul," dia bilang gitu kan. "Sekarang mah saya dulu sendiri," dia bilang gitu. "Sama temennya kali ya?" "Iya, nanti kalau misalnya dia sempat dia juga main kesini." Jadi waktu itu emang kondisinya istrinya nanti belakangan gitu menyusul sang suami. Oke deh, cukup tahu aja. Dan FYI guys, sosok Mas Ari ini tinggi, orangnya itu ideal, dan juga mukanya tuh kayak artis siapa gitu ya, yang main film Ketika Cinta Bertasbih itu loh, yang jadi Azam. Nah kayak gitu mukanya kurang lebih. Cakep kan? Pokoknya gue suka sih, jujur. Kesan pertama dia orangnya asik. Dia pokoknya sangat humble dan sangat manly tentunya ya. Secara dia emang cowok strike gitu. Ya udah tuh, setelah hari itu dia pindah beres-beres, kita ngelakuin kehidupan masing-masing gitu.
Dan dia sebagai salah seorang yang kerja di salah satu sekolah jualan gitu loh guys. Makanya dia putusin buat ngekos tempat gue karena tempat dia jualan di sekolah itu emang jaraknya nggak terlalu jauh. Oke, segitu aja infonya tentang Mas Ari ini. Waktu itu kejadiannya siang hari. Gue masih inget jelas guys. Dan di sini gue cukup kaget banget. Kaget sekaget-kagetnya. Dia baru pindah sekitar 3 harian. Dan hari ketiga ini gue dikagetkan dengan sebuah pemandangan yang sangat indah guys. 2 hari belakangan ini gue perhatiin dia setiap jam 12 selalu pulang dari tempat dia kerja, dari tempat sekolah dia jualan gitu kan. Waktu itu gue tanpa sengaja, ketika dia hari yang ketiga ini udah pindahan itu kan, dia balik jam 12, terus masuk ke dalam kosannya, dan pintunya ini agak kebuka sedikit gitu loh guys. Kebetulan waktu itu gue lagi jemur pakaian tuh di jemuran guys. Dan pas siang hari itu gue mau ngambil jemuran gue dan pasti kayaknya udah kering gitu. Gue lewat tuh ke depan kosannya gitu. Dan dari balik pintu itu kelihatan ada yang lagi rebahan gitu tiduran. Ya pasti Mas Ari ini gitu loh guys. Nah, pas ketika pertama kali gue lewat sih gue cuman kayak oke gitu kan, ngelihat ya emang lagi rebahan gitu kan. Terus gue lewat lagi pas gue ambil jemuran, masih sama juga kondisinya rebahan, telentang gitu. Penasaran gitu, kok rebahan kayak gitu banget sih posisinya gitu ya. Emang kayak gimana Kim? Dia kan pakai celana panjang gitu ya, celana bahan sih bukan celana jeans. Terus ya kayak orang mungkin tidur kali ya gitu. Cuman gue penasaran gitu. Itulah di sini mungkin jiwa-jiwa kekepoan gue tuh meningkat ketika gue ngelihat dia yang lagi rebahan kayak gitu. Padahal sejujurnya sih gak penting banget gue kepoin. Cuman dari rasa penasaran dan keponya gue ini, akhirnya gue menemukan sesuatu kebahagiaan siang hari itu guys. Ya udah, setelah gue ngambil jemuran, setelah gue taruh di kosan gue jemuran gue pun kembali lagi tuh ngelihat gitu. Karena setelah 2 kali tadi bolak-balik gue ngambil jemuran, dia lagi rebahan dan nampaknya mungkin lagi tidur gitu. Makanya gak ngeh kalau misalnya gue bolak-balik. Secara kan suara sandal jalan tuh kan kedengeran gitu, tapi dia sama sekali gak bergerak gitu. Terus pas ketiga kalinya gue ngepoin dia, kali ini gue gak lewat jalan ke tempat jemuran, tapi lebih kayak dari tembok gue ke tembok dia gitu loh guys. Seperti itu, cuma melangkah kehalang sama tembok tempat duduk doang. Nah, karena pintunya sedikit kebuka, jadi setelah gue melangkah itu langsung jelas kelihatan sedang apa dan seperti apa di dalam itu yang terjadi. Gue tengok dari pintu yang sedikit kebuka itu, dan oh my god, beneran dia lagi tertidur guys. Tidur siang kali, capek mungkin ya, rehat gitu. Dan ini sih yang sampai saat ini gue masih kebayang-bayang ya. Padahal ini udah lama kejadiannya. Dia tertidur. Ya namanya cowok strike gitu kan, pasti yang namanya rebahan, tiduran, apalagi panas yang hari itu. Dan suasana juga sepi banget gitu kali, dan dia sendirian doang. Emang sih umum banget ya kalau seorang cowok rebahan, apalagi break, ngaso gitu kan, dia tanpa menggunakan ini gitu kan. Itu sangat wajar. Dan itu first time gue ngelihat dia sih, jujur. Dan gue ngelihat, wow gitu, very smooth, mulus, pokoknya gue suka sih, jujur ya. Terus ada yang menarik banget, dan mata gue gak bisa lupa sampai saat ini, hilang dari pikiran gue adalah apa? Dia tertidur, kondisinya kan seperti itu ya, tanpa ini. Terus bagian bawahnya ini itu terbuka. Terbuka kayak gimana sih Kim? Resleting, you know lah, kayak gitu. Terbuka, dan terbukanya itu kayak jelas banget. Gue masih pengen kembali kejadian ini terulang kembali gitu ya. Terbuka dan somethingnya ini dalam keadaan keluar. Coba lu bisa kan mencerna apa yang gue omongkan di video kali ini. Terbuka, somethingnya dalam keadaan keluar gitu. Dan ketika dia lagi rebahan dan tertidur siang hari itu, somethingnya ini terlihat dalam keadaan bangkit guys. Oh my god,
Itu sumpah gue langsung kayak wow gitu kan, karena gue lihat semuanya gitu. Bisa-bisanya gitu ya dibuka kayak gitu, apa dia nggak sadar, apa dia nggak sengaja, ataukah karena emang dia seperti itu posisi nyamannya kalau tiduran gitu kan, gue nggak tahu gitu. Intinya gue bener-bener kayak dimanjakan banget guys. Itu somethingnya bener-bener loh. Emang sih terbilangnya standar gitu kan, cuman agak melengkung ke atas gitu. Itu sumpah gue travelingnya. Dan siang hari itu gue lagi sendirian, pacar gue lagi pulang ke rumahnya. Gue bener-bener kayak gue mesti gimana nih gitu kan, gue nggak mungkin kayak ngediamin, gue pengen soalnya gitu loh guys. Gue perhatiin aja, emang dia lelap tidurnya gitu, hampir setengah ngorok gitu, kondisinya kayak gini nih, terus terlentang rebahan gitu dengan kedua kaki yang leluasa gitu, dan pas bagian tengahnya itu emang terbuka dan terlihat somethingnya dan dalam keadaan bangkit. Gue perhatiin aja guys, sampai tanpa sadar somethingnya gue pun bangkit. Dan kayaknya kalau misalnya gue liatin terus bakalan mungkin tumpah tanpa diapa-apain gitu. Ngelihat kayak gitu aja gue bisa tumpah gitu, karena jujur li emang satu, dia orangnya emang tipenya gue juga, tinggi, cakep, keren gitulah pokoknya. Terus ngelihat keadaan yang momen-momen yang kayak gitu tuh yang biasanya bisa menambah suasana makin naik gitu loh guys. Ya udah tuh akhirnya gue makin mendekat guys. Bener aja sih, dari gelagatnya dia kayaknya nggak akan kebangun gitu, kayak lelap gitu. Gue perhatiin aja tuh sambil berharap, gimana ya, gue pengen gitu. Gue tuh kayak ada rasa ragu, takut, tapi pengen, tapi mau, tapi gimana gitu loh guys. Terus waktu itu gue langsung kayak mundur lagi, gue kayak mikir gimana caranya ya supaya gue bisa masuk ke dalam sana. Kalau misalnya gue pelan-pelan, takutnya ntar dia malah marah-marah gitu kan, tiba-tiba ntar gue ngapa-ngapain dia gitu kan. Makanya gue menghindari itu tuh guys, karena gue takutnya dia nggak suka digituin. Gue lihat lagi, terus gue mundur lagi, gue lihat lagi, gue mundur lagi. Apa gue solo aja kali ya gitu sambil ngeliatin dia kayak gitu. Tapi sayang nih gitu, kok tumben-tumbenan gitu ya, segitunya kalau dia bobo siang gitu guys. Sampai pada akhirnya gue oke lah, gue coba masuk aja, pura-pura kayak manggil dia gitu kan, Mas Ari gitu, Mas. Nah nggak nyaut juga tuh pas ketika gue bilang kayak gitu guys, berarti emang dia lelap banget tidurnya tuh. Ya udah tuh akhirnya gue beranikan diri buat masuk diam-diam gitu. Masa bodoh sih, di sini gue udah hilang arah. Pokoknya di sini gue udah bener-bener kayak oke deh, gue nekat aja gitu. Gue masuk, terus sekarang gue posisinya berdiri kan, dia di bawah gue karena emang di ubin dia rebahannya, dan jelas banget dia lagi tertidur lelap, ngorok pula, dan somethingnya itu udah ngajakin banget gitu loh guys. Jujur sih gue kayak udah pengen banget gitu, paling nggak gue bisa karaoke lah gitu. Akhirnya gue pun pelan-pelan langsung duduk gitu kan, deket dia banget. Tangan gue tuh udah gemeteran nih, udah mau meraih gak jadi lagi, meraih gak jadi lagi. Sampai akhirnya gue balik lagi keluar karena gue takut, gue nggak mau beresiko gitu kan, ntar kalau dia marah gimana gitu kan. Terus tapi gue penasaran nih, coba deh gue saut lagi, Mas Ari, gue bilang gitu kan, Mas. Nah kali ini dia bangun tuh. Oh iya Mas, katanya, lagi tidur ya? Iya, kata dia. Dibangunin paksa kayak gitu, mungkin dia nggak kalau kondisi area something itu dalam keadaan seperti itu. Makanya gue langsung, ya kayaknya dia nggak sadar deh, belum sepenuhnya sadar gitu kalau misalnya dia dalam keadaan seperti itu tidurannya guys. Ops, ada yang nongol tuh, gue bilang gitu. Oh iya nih, biasa gerah, kata dia gitu kan. Oh gitu, kenapa Mas, katanya. Enggak sih, kirain lagi ngapain, gue bilang gitu kan. Sini, katanya. Ya akhirnya gue pun masuk. Terus pas masuk itu ya gue ya duduk sih, dia masih rebahan gitu kan. Dan kondisinya itu dia nggak langsung nutupin something yang kayak sengaja gitu loh guys.
langsung aja gue komen daripada nanti dia langsung buru-buru kayak benerin celananya gitu, daripada semuanya berantakan rencana gue. Jadi gue langsung komen aja, by the way somethingnya mantap ya, gue bilang gitu. Orangnya tidur, somethingnya malah bangun, gue bilang gitu kan. Iya nih, biasalah kalau jauh dari istri kayak gini, dia bilang gitu kan. Oh susah ya kalau misalnya jauh dari istri. Iyalah mas, katanya, makanya udah berapa hari ini gak ada yang mainin, dia bilang gitu kan. Pantesan, gue bilang gitu, kok siang-siang kayak gitu kondisinya, biasanya kan pagi-pagi. Nah itulah, kalau saya mah emang gak mengenal siang, gak mengenal pagi, dia bilang gitu kan. Kapanpun sih, apalagi kalau udah kayak gini jauh dari istri, pasti beginilah kondisinya. Terus masnya lagi ngapain, dia bilang gitu kan. Aku lagi nonton TV aja sih mas, ininya kemana, dia bilang gitu. Lagi pulang. Oh sendirian? Iya, kata gue gitu kan. Setelah kayak gitu ya gue langsung kayak salting gitu guys. Terus gue mau nyoba, pengen boleh nggak gue karaoke gitu kan, tapi gue belum berani. Tapi dia diem aja, masih rebahan gitu kan, matanya ketiduran gitu. Ya gue sih akhirnya beranikan diri tuh, bilang si nekat gitu kan, pokoknya di sini bodo amat, apapun yang terjadi gue akan ngambil resiko gitu kan, entah nantinya dia akan nyaman sama gue ataupun enggak gitu kan. Emang kalau misalnya dijauh dari istri kayak gini, sukanya pengennya diapain sih? Ya paling enggak ya dituntasin lah gitu, dengan cara apa aja sih, kata dia. Dibilang gitu kan, kenapa nggak nyari aja, kan di sini baru, dia bilang gitu kan, belum tahu daerah sini. Ya udah kalau kayak gitu, mau nggak kalau misalnya sama aku dibantuin. Langsung dia kayak melek tuh, bantuin gimana mas, katanya. Aku coba karaoke gimana, emang masnya mau, dibilang gitu kan. Mau banget, gue bilang gitu kan. Terus dia langsung diam, senyum. Ya udah sih, kata dia. Setelah dia bilang kayak gitu, gue seneng banget guys. Langsung tuh pintu yang kebuka sedikit, gue agak sedikit tutup rapat gitu kan. Langsung dong gue gercep, mendekat, dan finally somethingnya yang tadi gue lihat berkali-kali mundur maju mundur gitu kan, sekarang udah gue raih. Gue langsung puji-puji dulu kan, wow emang bener sih ini mantep banget ya, gue bilang gitu. Dia senyum aja tuh. Langsung tuh setelah gue puji kayak gitu, gue pun akhirnya berhasil ngelakuin karaoke guys. Rasanya mantep banget, gue suka banget guys. Oh my god, ini pengalaman pertama banget ya gue, katakanlah sama tetangga kosan ketika gue ngekos di sana guys, sebelum gue menjumpai yang lainnya sama dia dulu. Dan itu siang hari itu, ya udah tuh gue dapet rezeki nomplok, udah dapet somethingnya, lihat somethingnya, ngerasain somethingnya, pokoknya semuanya gue dapetin siang hari itu. Gue sampai terbawa suasana, sampai gue pun juga bangkit guys, karena gue suka banget jujur sama orangnya, apalagi sama somethingnya, apalagi sama suasana dan momennya ya. Makanya itu yang menambah gue naik senaik-naiknya. Lanjut tuh karaoke, dia mulai nyaman, mulai suka tuh gue gituin gitu kan. Entah karena dia mungkin memang jarang banget yang namanya do something sama bininya, karena emang belum datang, masih LDR gitu. Jadi di situ gue ngelakuin karaoke terbilang sangat singkat guys, singkat banget gitu, karena tidak terlalu lama gitu guys, because mungkin dia pun juga udah ada di puncak-puncaknya nih gitu, nggak akan lama banget juga kalau misalnya dia ngelakuin hal yang kayak gitu. Makanya dia tahan-tahan kayak gitu kan. Mungkin sekitar 10 menitan gue ngelakuin karaoke dengan segala macam cara gue lakuin. Tiba-tiba dia kayak sedikit ngeluarin ekspresi suara, bilang tuh pas berbarengan tuntas mas, kata dia gitu kan. Dan yes, gue berhasil tuh ngelakuin karaoke siang hari itu guys. Dia berhasil gue dapetin, meskipun belum ke step yang gue inginkan sih jujurly, karena yaitu langkah awal dan permulaan gue sama dia akhirnya menjalin sebuah hubungan yang lain guys. Dari sanalah gue berhasil dapetin dia, berhasil dapetin orangnya, dan berhasil dapetin somethingnya siang hari itu. Terus lu ngapain tuh setelah dia tuntas? Ya gue kayak minum gitu sih karena dia
tanpa bilang-bilang gitu menuntaskannya, makanya ya spontan gitu. Setelah kelar dia pun senyum, gue pun langsung kembali duduk lagi gitu. Terus dia kayak benerin gitu, dia langsung bangun tuh. Makasih ya mas katanya. Ya sama-sama, makasih juga, mantep gue bilang gitu kan. Masnya suka ya kayak gitu? Iya sih jujur. Oh masnya cowok? Iya gue bilang gitu kan, gue ngerti sih maksudnya, pasti dia mau bilang kalau gue cowok pelangi gitu. Oke deh kata dia. Yaudah aku kembali kosan ya. Yaudah iya. Mas ya kata dia kan, nanti mah kalau misalnya mau jangan cuma karaoke doang, terus aku bisa kok ke step berikutnya, maksudnya ya kayak mas sama istri mas itu. Kayak gimana tuh kata dia kan. Ya ntar deh aku kasih tahu, gue bilang gitu kan. Beres deh, oke katanya. Emang istri mas kapan kesininya? Masih agak lamaan sih, sekitar semingguan 2 mingguan lagi. Kalau gitu ya udah nanti deh aku ke kosan dulu ya. Iya kata dia kan. Yes, aku akhirnya berhasil dapetin dia guys. Gak terlalu lama gitu kan gue dapetin dia. Bener-bener gue seneng banget, happy banget siang hari itu guys. Sampai pada akhirnya pas nyampe kosan gue kan terbawa suasana, karena gue di sana hanya ngelakuin karaoke doang tanpa ngapa-ngapain. Ya gue pengen menuntaskan diri gue sendiri juga, akhirnya gue pun solo gitu. Because ya gue pengen mengulang kejadian yang barusan gitu guys. Ya udah tuh, setelah beberapa saat kemudian dia kayak mungkin udah kelar rehatnya, dia balik ke sekolah tempat dimana dia jualan gitu. Gue siang hari itu pokoknya seneng banget berhasil dapetin Mas Ari, tetangga kosan gue yang bener-bener ganteng ini. Oke guys, semoga kalian terhibur dengan pengalaman gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu, Kim Tan pamit. Thank you for watching and see you next time.